Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam bareng gue Bimo dan boleh nggak apa-apa, santai aja, nggak ada lagu nih kan? Iya. Percuma sih nggak ada yang nonton. Bareng gue di sini nggak sama Faris Ferdian tapi bareng Movie. Movie belum kadang-kadang parah dulu. Bacanya susah, sama tipis lah. Ya kan, bareng Emmanuel sama Aldo. Hari ini kita bahas bukan konspirasi atau misteri ya, biasanya kan kalau ngeliat detektif Aldo tuh udah bahasa misteri atau konspirasi, tapi film biopik. Nah, Rekomendasi film biopik. ini dia nih, asik nih. Apa nih? Dari lu dulu deh. Boy, bisa tiba-tiba nih. Dari dulu deh, bisa tiba-tiba. Kaget. Tapi apa? Gua suka treatmentnya Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Itu kan diambil dari kisah nyata juga kan. Jadi kisahnya tentang kenapa muka lu begitu? Agak lu so tinggi itu. Emang tinggi gua. Kenapa emang? Hah? Dagunya gua angkat nih. Enggak, itu kan ceritanya tentang satu orang tentara yang nggak mau melakukan kekerasan karena dia percaya sama Holy Bible. Kristen juga ya? Oh iya. Puji Tuhan ya. Sama? Saya sama. Oh, sama. Makan babi? Makan ya. Kristen soalnya kan nggak apa-apa. Katolik. Kan Kristen Katolik bego. Kristen Protestan, Kristen Katolik. Jadi karena dia percaya banget sama tidak adanya kekerasan itu baik, kasih itu tidak mengenal kekerasan. Jadi dia tuh tidak melakukan kekerasan kepada lawan perangnya. Jadi dia cuman ketika lagi perang itu dia cuman ngerawat orang-orang yang terluka aja. Dia dapetin bully dari teman-temannya, bahkan lawannya pun dia rawat juga sama dia. Jadi dia ketemu sama orang Jepang, lawannya dia. Lagi sekarat dirawat sama dia betul dibantuin kasih obat gitu. Beneran ini. Beneran ini. Nonton gue Hacksaw Ridge. Bagus kan? Lu tahu gara-gara dia. Kenapa sih? Iya. Kenapa kayak nggak cocok? Film komedi. Cocoknya nonton film-film kayak gini. Di sini soalnya si siapa namanya pemerannya siapa? Andrew Garfield sempat mantun di sini emang dia. Apa nonton? Iya, seperti gitu dia. Makanya agak lucu di sini. Jangan, ini bukan channel kita. Oh, sorry. BF. Kita Jadi harus bawa fun nih. itu rekomendasi gua di biopik. Enggak, itu satu doang. Iya, tapi ganti. sutradaranya gitu. Iya, gantian dulu dong. Gua udah bingung nih mau ngomong apa nih. Gantian dulu dong. Gue banyak. Mungkin yang terbaru aja ya. Air, nonton. Oh ya, gue belum sempet nonton, tapi gue udah lihat antusias. Iya, gua belum nonton juga. Luar biasa, gue yakin sih nggak bakal lama. Lu nonton di bioskop ya? Oh, karena nggak masuk nih sama market ya? market menurut gue. Berarti udah di studio berapa emang? Bukan studio 1 sih yang jelas. Oh nggak studio, dari rilis juga udah nggak studio 1? Iya udah, karena persaingannya lumayan berat kan. Iya ada John Wick ya? Ada John Wick masih tayang juga gitu. Itu menarik banget Air menurut gue. Ben Affleck menurut gue di situ nunjukin kalau dia jadi sutradara terbaik sih. Salah satu. Lu nonton Argo nggak? enggak dong, nanya ke dia dong. Nah, jangan nanya. Jangan nonton Argo. Belum. Gue udah bilang gue tuh bukan. Ini orang kampung banget cuy. Emang orang gue nggak pasti belum pakai tas, gue belang gue mesti pakai khusus ini. Gue masih teng ke si Nario atau nggak Kario, karena di Sidul. Kayak gitu gue emang masih kampung gue mah. Nggak, tapi Air bagus banget sih asli. Yes, Air one of the best sih kayaknya ya. One of the best karena itu kan cerita tentang si Air Jordan. Siapa yang nggak tahu Air Jordan kan? Tapi yang buat di sini adalah yang menguliknya di mana Nike saat itu adalah sepatu yang biasa aja untuk pemain basket. Malah dianggap rendah. Ya. Oh. Nggak mau dipakai dulu tuh, karena Nggak mau dipakai, Iya. nggak nyaman. Jadi si Jordan itu dia bilang pilihan utama gue tuh Adidas, Kalau Converse kedua ya? Converse. Dia sampai mau nyentuh Nike aja tuh nggak mau. Jadi perjuangan Nike dan menurut gue apa sih tagline dia Just Do It itu Just do it. di sini dibongkar habis sih. Oh. Itu bagus banget sih. Menarik. Ben Affleck juga berarti sejak terakhir dia nge-direct tuh film apa ya? Sebelum dia jadi Batman yang suaranya serak. Gue lupa sih dia terakhir kapan ya. Cuman lumayan jauh lah ya. Maksudnya lumayan jauh. Karena terakhir jaraknya- tuh Argo dia menang Oscar. Iya, Argo bagus banget soalnya. Itu asli, itu bagus banget. Walaupun apa sih Argo tuh yang mana sih? disebutnya cacat Cacat history pasti. Apa sih Argo yang mana sih? Argo yang mereka harus ke kedutaan Iran ya? Iya, dia harus Cuman ngebebasin. Mereka pura-pura bikin film Hollywood. Oh, gue tau. Cuma tau trailer doang, tapi nggak nonton sampai habis. Berarti nggak tahu goblok. Oh iya, Itu maaf. bagus banget. Iya, Lu apa nonton. nih? Kalau gue salah satu biopik menurut gue yang menarik Munich sih. Kata tadi main Call Ahok lu tadi katanya biopiknya. Berkelah. Kalau misalnya mau lihat biopiknya Ahok, sebenarnya bisa di TV One. Ya kan, beda lagi. Itu bukan story tuh. Iya kan? Ya jangan dong. Apa tadi lu apa? Munich, judulnya Munich. Apa Ini nih, Munchen ya, bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya Munchen nih. Cuma orang Jerman Munich. Yang main tuh si Eric Bana. Yang main sutradaranya Steven Spielberg.
Nah ini film soal Olimpiade di Munich. Terus tim Israel itu dibantai sama teroris Irak atau Iran gitu. Jadi dibantai di helikopter di granat sama pas mereka lagi di mesnya itu ditembak pakai AK-47 ya. Jadi ini salah satu sejarah ya pastilah ada cacat historinya pasti ada beberapa hit and miss-nya untuk masalah histori. Tapi menurut gua scene-nya, cara ngumpas terorisnya, terus pas dibantainya lu dapet kengerian. Sebenarnya biopik tuh paling dapet tuh saat lu dapetin kengeriannya kan. Iya, kayak Argo tuh dapet banget ketegangannya kan. Dapet. Nggak Hollywood lah gitu. Nggak Hollywood lah. Maksud Iya. gua bener-bener lu berasa banget nih, tegang banget nih. Nah Munich tuh berhasil ngasih feel itu. Terus agent-agent yang dibunuh segala macam tuh dikasih lihat seberapa sadisnya pada saat itu. Dan ini real story, Munich bro, lu nggak pernah nonton. Kalau kayak gitu gue juga bisa ngomong Hotel Mumbai dong. Hotel Mumbai juga mengerikan, biopik juga jatuhnya lo itu. Biopik dong. Itu serem banget. Ini berarti film gue. Nah, ya gue rekomendasi Hotel Sekali Mumbai. ngasih biopik Hotel Mumbai. Kenapa? Yang underrated tuh. Apa salahnya masuk gue Hotel Mulia? Gue emang nggak boleh Mumbai? Maksud gue nih, kalau misalnya si Bimo ngasih R, jelas history ngomongin masalah Air Jordan. Nah, Mumbai jelas history ngomongin teroris. Gua jelas ngomongin Munich soal Olimpiade, politisasi, olahraga yang sampai detik ini masih lo rasakan di U20. Ya, Politisasi oke. bagus. Apa masuk gua coba? Sekarang Hotel Mumbai. Heeh. Setelah tuh hotel keserang, apa yang terjadi? Jadi film. Ya, elah. Tapi kan mereka belajar. Karena kan penanggulangan terorisme di situ kan ternyata rendah kan. Setelah itu mereka belajar. Orang ada di handphone gua. Enggak beneran karena mereka belajar ketika ada kejadian itu bala bantuannya datangnya lama banget. Ya karena polisi Mumbai ya lu tahu. Iya. Joget dulu, enggak juga goblok. Enggak, tapi maksudnya berarti dia tuh belum siap dengan hal itu. Makanya setelah bukan film itu sih, setelah kejadian itu, mereka membangun pasukan anti terorisme yang titik-titiknya nggak terlalu jauh sehingga bisa bantuin orang-orang yang memang ada kejadian itu. Karena kan mereka lumayan radikal kan istilahnya. Karena mereka nunggu polisi dari Delhi. Iya. Karena rata-rata kalau yang kayak gitu-gitu emang dari HQ soalnya pasukan militernya tuh. Iya, belum tersebar secara merata. Tapi gua nontonnya juga serem banget, Dok. Ya lu mah hebat sih. Soalnya lu mah paling top emang. Semua mah cupu. Orang lain mah paling cupu. Tapi biasa aja kan Hotel Mumbai. Biasanya kan maksud gue, nggak ada tembak-tembakan doang kan jadi action kan? Iya. Norak. Tapi mesti diketok. Even itu tidak biopik, ya udah aja. Tapi dia ketok-ketok kamar terus tembak-tembakin itu menurut gua kayak lu bayangin kalau lagi di hotel nih ya. Lebih tegang John Wick menurut gue mah. Ya udah, sorry deh, jelek rekomendasi gua. Lagi, Coba. lagi, Enggak dong, ganti dulu dong. Gua mikir dulu nih apa lagi nih biopiknya nih, coba. Dulu Emang culun gua mah. Kasih Bim. Bagus Bim. Biopik, gue banyak nih. Tombo Hati. Bukan. Itu ada biopik. Enggak, Tombo. Itu lagu. Opik nyanyi. Gua tuh 7 Years in Tibet. Aduh, belum nonton gua tuh. Brad Pitt ya. Ini Brad Pitt. Ini lumayan lagi rame kan ini Iya, juga. daerah lama ya. Daerah lama gitu. Jadi ini kisah biopiknya si Brad Pitt ini siapa kemarin nih saat itu ya? Gua nggak inget. Gua nggak tahu bahkan karena gua nggak nonton. Sutradaranya Jean-Jacques Annaud ya. Siapa ininya? Si Brad Pitt jadi Henrik Oh Bakar ya, Henrik. Si Henriknya itu tuh dia kayak ini ngambil itu di perang dunia ke berapa gitu, gue kurang ingat gitu. Pokoknya intinya dia tuh kabur dari penjara, nyasar nih sampai pegunungan Tibet. Nah di situ ketemu sama Dalai Lama ke-14 nih yang sekarang. Tapi masih kecil saat itu Dalai Lama itu. Belum melakukan hal-hal ini ya. Ngeluarin lidah ya. Belum. Masih kecil soalnya, masih kecil. Lidahnya masih pendek. Malah kalau nggak salah belum dilantik kalau nggak salah deh saat itu. Tapi kayak calon gitu loh. Setahu gue. Nah dia tuh memperkerjakan si Henrik ini sebagai infrastruktur. Nah, di situ. Nah, cuma si Dalai Lama ini karena di Tibet itu kan masih kumuh gitu ya. Maksudnya masih pedesaan banget lah. Nah, dia tuh jelasin di luar sana tuh ada film, ada mobil. Nah, ini tertarik banget. Nah, di sini akhirnya hubungan mereka tuh deket banget lah. Jadi sahabatan sampai sekarang. Nah, itu juga di sini yang bagusnya biopiknya adalah menarik karena si Tibet itu digusur sama Nazi apa tentara Jerman saat itu. Jadi itu perjuangan tentang pembela kemanusiaan sih. Berapa jam sih itu film? Asli lama, hampir 3 jam setahu gua. Iya, film-film biopik 290. Iya, beda tipis sama King Kong lah ya. King Kong juga lama kan King Kong. Lama. Lu bayangin coba biopik dia bandingin King Kong Bim, maksud gua. Enggak, gua nyari filmnya yang durasinya lama. Gua nyari durasi yang lama. Lu harus collab sama kita ya Bim ya. Jadi turun kualitasnya dulu.
Itu bagus. Lu nonton nggak sih Darkness Hours? Nonton Darkness Hours, perang kan? Si Winston Churchill. Iya. Itu bagus banget gitu. Lu ngobrol berdua aja deh, gimana? Gue kalau gue aja lu ngobrol berdua, gue kayak nggak nyambung gitu. Tapi gue tahu, gue harus merekomendasikan apa? Miracle in Cell Number 7. Itu kan diambil dari kisah nyata juga. Lu lihat Tim. Itu setahu gue Enggak. Lu ganti lagi. Ini orang non quality. Emang itu ada bumbu-bumbu juga gue tahu enggak. Tapi kisahnya beneran ada, tapi bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Itu ya melenceng, emang dibuat drama aja. Gue bercanda. Enggak. Tapi beneran ada coy, beneran ada. Tapi nggak sebegitu dramanya. Kasian ya. Enggak. Gue tahu apa. Kasian ya. Catch Me If You Can. Itu juga cacat sejarah banget. Betul sekali, gue juga ngebahas itu. Jadi ternyata orang yang ngasih kesan itu si Alan itu namanya ya. Alan Budi Kusuma apa namanya? Bukan ya. Alan yang memeran itu si Alan, karakternya Alan itu ternyata banyak bohongnya. Ketika di interview waktu bikin skripnya itu, dia kasih taunya berlebihan katanya. Banyak yang sampai ada bukunya juga yang menentang kan? Iya, betul. Itu gue tahu tuh. Nah, udah nih, udah aman nih gue berarti. Lu udah lu. Gua lagi nih. Kalau gua nextnya Hotel Rwanda sih. Apa bedanya sama Hotel Mumbai? Sama-sama hotel dia. Beda kelas. Oh, Hotel Transylvania beda juga. Beda juga. Yang main itu Don Cheadle ya. Jadi yang menjadi War Machine ya. Oh iya. Ini mainnya cerita memang di daerah Rwanda. Ini jadi pas bisa dibilang kudeta dari suku Tutsi sama Hutsu kalau nggak salah, itu lagi berantem. Terus mereka gusur-gusuran sampai mereka itu akhirnya stay di Hotel Rwanda itu untuk bisa nunggu yang namanya Palang Merah internasional. Jadi mereka saking gilanya itu mereka tuh sampai jalan di atas mayat mobil truknya. Jadi sampai nyangkut ternyata dibawa mayat. Sebenarnya nggak bisa dibilang langsung direct biopik sih, karena memang ini dari inspirasi kisah nyata pembantaian pada saat itu. Terus emang itu gila banget kondisinya. Memang saat guru-guru lagi pada ngajar di kelas, tiba-tiba dilempar granat gitu kelasnya. Kelasnya? Berarti anak-anaknya? Anak-anak kecil pada meledak. Itu ada foto-fotonya, kalau lu lihat itu lu bisa cari. Itu banyak banget yang dilempar granat sama paramiliter di sono. Ini negara apa sih berarti? Rwanda. Namanya Rwanda. Rwanda. Iya, jadi Maximov, enggak. Sorry, lanjut lagi. Yuk. Ini sejarah loh. Iya, sorry. Orang hitam banyak yang terbantai di sini. Enggak gitu gua maksudnya. Ya maaf. Emang paling rese loh, emang paling bisa bikin orang tua saya bersalah. Jadi emang ini ngeri banget menurut gua, karena penggambarannya lagi-lagi gua suka sih dengan cara shot-shotnya yang nggak terlalu dibikin jadi action. Padahal sebenarnya filmnya emang ada beberapa action, ada tembak-tembakannya, terus ada korupnya segala macem. Nah itu semua ada di Hotel Rwanda. Saking gilanya emang nih film yang menurut gua bisa ngasih feel lo jadi nggak nyaman sebenarnya. Nah itu paling ini sih. Tapi kalau Indonesia, ini kita ngomongin Indonesia nih. Aduh. Biopic. Main Kolahok saya biar aman aja, main Kolahok paling gampang. Kenapa lu suka? Nggak suka sih, cuman biar aman aja kan. Nggak mungkin dong gue bilang Jokowi atau gue bilang Soekarno, ntar jadi ribet. Kalau Ahok kan masih seras gitu, masih aman gitu. Iya, masih lebih aman. Apa lu? Gua Elvis ya. Itu cuma lu orang luar negeri ya. Udah goblok lu. Emang tolol, lu juga sama malnutrisi lu, emang lu stunting emang lu. Indonesia dong. Krisya. Tapi sebenarnya lu cocok jadi biopiknya Once ya. Karena Vino Gebastian lebih ke Once ya daripada Krisya ya. Tapi kurang sih menurut gua. Ceritanya sih sebenarnya. Gua nggak nonton. Karena kalau lumayan gua bagus menurut gua itu satu cerita yang bagus, tapi kayaknya terlalu cepet. Pace-nya tuh di patah-patahnya tuh berantakan lah menurut gua. Time skip-nya nggak kealur lah ya. Jadi lu nggak punya bonding sama Krisya-nya gitu. Iya. Lebih pada bonding sama Vino Gebastian-nya menurut gua. Makanya dia lebih bagus ada di Dewa itu kemarin. Dia harus di biopik Dewa ya. Lebih bagus jadi Kodrat kayaknya. Iya, di kota kan dia John Constantine kan. Ya, John Constantine. Itu lumayan. Dia lagi tayang loh filmnya. Kodrat? Bukan, Vino apa? Buya Hamka. Nah, itu biopik juga tuh, Buya. Oh, biopik juga. Gue juga belum tahu. Tapi banyak SJW Twitter yang menentang itu juga tuh. Banyak yang bilang itu apa angkatnya Yusuf Hamka kan? Nggak tahu gua. Jadi banyak yang bilang kayak pakai topinya salah, pakai adatnya salah gitu-gitu. Banyak yang komentar juga. Iya. Kayak gitu kan. Jadi apa tadi? PKI juga dong. Aduh, PKI kan kenapa PKI? Ih, serem banget. Siapa namanya? Aidit kan katanya nggak pernah ngerokok. Di G30 PKI ngerokok karena tujuannya untuk dramatisasi. Stres ceritanya gitu. Bisa juga. Ada aja pada kurang nonton film lu semua. Ada ingat lu? Kalau Indo nggak ada gue kayak biopik gitu. Biopik apa ya? KKN tuh dia biopik katanya bagus. 10 juta penonton. Loh itu tunggu deh. Lu tuh KKN gimana? Biopik itu bagus kata dia.
Lu jahat banget nih mulut lu. Apalagi angkatnya kata dia, oh berarti banget nih. Enggak, tuh. Angkatnya kata dia. Nonton angkatnya. Gua nggak nonton, sampai yang full juga gua nggak nonton. Lu sih nonton angkat. Karena gua nggak demen film horor. Tapi kakak ini pun lu nggak nonton emang? Nggak nonton. Itu film lawak kan komedi kok itu. Asli, kurang sih. Iya, gua udah lihat reviewnya. Pengabdi Setan gua masih nonton. Masih Walaupun bagus. karena gua menantikan ya secara filmnya aja gitu. Tapi kalau KKN gua cuman males lihat hype-nya aja doang yang gede kan. Lu baca Twitternya aja sih dibanding nonton filmnya. Nah, kalau gitu bisa bilang biopik gak? Hah? Kan kita nggak bisa validasi nih si Twitter bener atau enggak. Bukan biopik dong. Itu menurut gue sih Berarti, nggak berarti biopik. prediksi lu Seudino gimana nih? Kan dari thread Twitter juga. Si Simple Man kan? Iya. Saudino Visinema ya? Si Itu yang bikin kakak ya? sama yang Oh sama ya? Iya, sama. Enggak sih, Belum Bang. juga menurut lu. Gue gak tahu ya kalau Seudino karena gue juga belum baca Twitternya nih. Karena kalau kakaknya kan gue baca Twitternya, ekspektasi gue udah tinggi banget. Twitternya bagus tuh tweetnya ya. Emang penulis sih menurut gue ya, Simple Man ya. Iya. Nah yang ini gue belum baca. Cuma katanya sih orang pada berekspektasi lumayan horor ya. Ya kalau yang garap sama juga sih ya bakal kayak kemarin sih. Sebenarnya penulisnya sih menurut gue yang Bermasalah ya? Iya yang sedikit kurang bisa eksplor sih. Lu penulisnya tuh terlalu plek-plekan sama banget sama Twitter. Iya. Sedangkan di film lu harus Ada hebat drama karakternya lah, Karena pentingnya eksplor penulisan itu karakternya. penting banget di awal-awal itu ya. Mau direct siapapun juga tetap aja penulis itu Tapi lebih dari penting. awal udah gak enak itu film. Menurut gua. Gue nggak ada sih kayaknya film biopik Indonesia yang gue inget. Indonesia sih gua. Apa? Coba gue cuma nonton main Call Ahok aja sih kayaknya. Main Call Ahok ya oke. Ya gua Gi juga gua nonton Nicola gua suka Saputra. sih. Gi bagus banget. Ah, Gi gitu gua udah suka masuk sih, watchlist gue belum nonton tuh. Lu kampung. Itu weekend kan ceritanya kan? Kan Gi. Lu jangan nonton film Indo. Jangan gitu dong. Dikata kampus sekali ke Gi. Kayak gitu kampus. Suhoki. Oh iya, aku teriak di channel ini ya. Karena aku biasanya memang teriak kalau di channel. Ini orang yang nunjain aja penonton. Lu yayai lagi berdua-duanya. Lama lagi. Itu waktu gue SMA gue ditawarin aja tuh Iya, brosur itu. kan Gi. Maaf ya. Ini kalau Bimo kan opini tengah malam, ini opini tengah anjing. Emang nggak cocok aja ini orang. Main Call Ahok doang gue tonton sih. Ya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Itu kehidupan dia kan menentang korupsi segala macam ya kita nggak tahu juga. Tahu juga sih hasilnya apa enggak ya? Kan Iya. Bisa validasi lah. Figur baru. Terakhir nih. Ya. Biopik tapi yang horor. Nggak ada. Gue nggak ada menonton horor. Lu kan demen apa? Biopik horor. Biopik horor apa? Gua sih yang Apa paling ini, oke Conjuring? Conjuring sih. Conjuring itu biopik masuknya ya? James Wan ya. Iya. Masuknya biopik dia? Biopik sih sebenarnya. Karena itu cerita real. Ya indirect biopik lah, Iya. ada dramatisasi. Paranormal Activity itu enggak kan? Jalan itu kan nggak asli, lu masih percaya apa gini kalau itu? Iya, real banget itu. Zaman-zaman Ngerti apa sih tuh? lu, goblok. Iya kalau Orang gua teh tolol. ya gue juga sama sih Conjuring sih kayaknya. Conjuring. Iya. Conjuring gua nonton. Tapi Conjuring yang pertama, Bim. Oh, yang pertama? Iya, yang pertama. lain sih udah kagak enak, Bim. Iya, gue juga. Kurang. Tapi kenapa gue nonton ya? Gue gak suka tapi gue nonton Conjuring satu berapa gue nonton Mungkin sih. karena hype kali. Mungkin ya, mungkin. Iya, udah jarang sih film Horor horor ya ini susah ya udah kayak nyarinya ya sekarang ya. Indonesia pun. Yang bagus maksud lu. Iya, yang bagus. Ya Desa KKN tuh udah pecah banget menurut gua mah. Bagus. Hah? Gila lu. Gila, Bro. Itu marketingnya pintar KKN tuh. Pinter itu. Pinter jualan. Pintar jualan. Tapi nggak pinter bikin film maksud lu, Bim? Gue gak bilang ya. Hah? Gue gak bilang kayak gitu. Gimana? Jualannya pintar, cuma filmnya biasa aja. Ah, bisa aja lu. Kenapa lagi dia? Karirnya masih mau panjang katanya. Nyapu terus. Nyapu terus. Apalagi nih? Udah sih gue. Udah ya? Kalau gue sih udah sih. Oke lah. Kita tutup ya. Silakan, Bim. Oke deh, thank you banget buat movie. Thank you banget juga lu mau datang ke tempat kita, Bim. Emang di tempat lu nih? Iya, thank you banget Di ya. studio lu gitu loh. Kita dari Ini balasan ya, pas itu gue nyamperin lu ya. Iya, benar. Boleh. Boleh balasan nih. Dan ada di mana ini? Movie. Di Noise ada? Nggak ada, kita udah nggak ada ya di Noise ya. Nggak ada. Percuma ternyata berprestasi di Noise itu tidak menjamin kelangsungan. Ya, 2 tahun gue. Iya, mungkin budgetnya kurang ya, Bim. Goreng bro, goreng. Soalnya udah bikin restoran McDonald itu kantor yang baru itu. Iya segini. Emang iya. Oh, udah pindah ya soal Indonesia. Oh, udah bikin kantor baru. Aduh. Oke lah, jangan lupa untuk follow Movie, Yoi. subscribe juga ya. Boleh, silakan. Gitu, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam. Bye. Emang nonton pasti malam, Bim? Siapa? Yang nonton pasti malam. Ya, kita opini tengah malam lu Ya, juga. gua nontonnya selalu malam. Kadang-kadang nggak bisa dikajarin gimmick lu ya. Sorry. Blok lu. Sorry. Gimana tapi? Dia emang sengaja nggak mau nge-cut, dia nyari lucunya aja kita dari tadi. Gue ngeliatin, gue pantau nih gue. Iya.